Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qala nadhim fasrib hawaha wa hadir antuwaliyahu. Inal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin terkait dengan yang namanya nafsu, ya nafsu. Nafsu itu seperti anak-anak, seperti bayi yang nyusu kepada orang tuanya. Kalau bayi itu tidak disape, maka dia selamanya akan nyusu. Tapi kalau itu dia disape, dia akan berontak. Lah, sifat nafsu itu seperti itu. Jadi nafsu itu ya kalau dibiarkan selama hidup ya akan seperti itu terus. Tidak akan pernah berubah. Nah, resikonya kalau kita mencegah nafsu, maka ya akan terjadi pemberontakan yang luar biasa. Makanya merubah kebiasaan, merubah keinginan yang bersifat nafsu gitu ya. Itu ya memang berat betul ya, berat betul. Nah, ini tidak hanya nafsu-nafsu yang amarah gitu ya, tapi juga ada yang nafsu yang sepertinya baik itu juga ada kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya baik. Makanya tugas ilmu pengetahuan, kita ngaji, kita belajar pada guru, pada seorang ulama, pada seorang kiai itu dalam rangka untuk apa? Untuk memahami bahwa kita bisa membedakan diri antara itu adalah bersifat ilhami atau bersifat ilahi atau bersifat nafsu. Karena kalau nafsu itu nanti datangnya dari keinginan diri kita sendiri. Nah, kan diri kita sendiri. Kalau kita lihat awalnya yang namanya nafsu gitu ya. Nafsu sesungguhnya ya alamiah saja, alamiah. Jiwa manusia itu awalnya ya nafsu yang baik. Tapi kemudian ketika jiwa itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka jiwa itu dipengaruhi oleh keinginan tubuh. Sekarang keinginan untuk serakah misalkan, serakah. Serakah itu apa sih? Serakah itu contohnya sampean delok ning YouTube pun ya. Enek monyet dikai panganan. Kuwi tangane loro nyekel pan kabeh. Terus cangkeme ya nyaplok itu ya. Itu serakah jenenge ngono kuwi. Lah itu kan keinginan tubuh. Keinginan jasmania. Keinginan jasmania itu nafsu seperti itu. Jadi keinginan jasmania lah itu yang menyebabkan kemudian jiwa dipengaruhi oleh keinginan jasmania. Makanya yang bisa mengendalikan keinginan jasmania ya jiwa juga, tapi jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang baik. Nah, kalau selamanya kemudian itu dibiarkan seperti itu, maka manusia ya semua nafsu semua manusia itu serakah semuanya. Semua manusia itu ingin berkuasa semuanya. Semua manusia ingin menang sendiri semuanya. Semuanya akan seperti itu. Semua manusia ya akan sombong semuanya. Makanya kemudian kita menghisap diri kita mengintrospeksi apa yang sesungguhnya kita lakukan itu, apakah itu jiwa murni atau itu adalah nafsu, maka itulah yang disebut sebagai pengetahuan. Nah, pentingnya pengetahuan kan di situ itu, maka orang belajar, orang ngaji, itu fungsinya ya untuk bagaimana kita bisa memahami perilaku-perilaku diri kita yang itu bersifat nafsu, ya bersifat nafsu. Maka dan ini berat. Kalau kita melihat nafsunya orang lain itu mungkin mudah. Karena kita tadi ya melihat monyet misalkan di YouTube kemudian royokan panganan. Tangan satu sudah pegang, tangan kirinya pegang lagi, mulutnya juga makan, itu namanya serakah kelihatan itu ya. Ya, tapi kalau misalkan kita itu serakah atau tidak?
Nah itu persoalannya itu ya. Contohnya mahasiswa oleh KIP, tapi sih pingin oleh beasiswa naik gitu ya. Lah itu termasuk serakah gak itu? Nah, oleh KIP kemudian pingin dapat beasiswa. Siswa apa? Sengaja apa beasiswa nih saya ini? Beasiswa hafal Quran, contohnya. Terus siswa kerja, wes oleh KIP ngambil beasiswa kerja lagi gitu ya. Nah itu termasuk serakah atau tidak? Nah itu kalau yang melakukan enggak, karena kita kan untuk meningkatkan apa? Ya meningkatkan diri prestasi macam-macam gitu ya. Enggak, saya dapat biasa prestasi kok itu ya. Ya makanya itu harus betul-betul susah untuk melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Kalau orang lain gampang itu ya. Wong kadang-kadang orang lain itu biasa saja kita anggap sebagai serakah kok. Nah, kadang-kadang kan begitu itu. Wong wis duwe pacarku kok direbut, itu kan serakah berarti. Lah, kan itu yang kalau orang lain itu ya. Tapi diri kita kan enggak. Ya kan saya kan berhak. Apalagi saya laki-laki kan. Ya, pacar kan boleh banyak, meskipun nanti istri hanya satu gitu loh. Nah, makanya ini penting untuk kita koreksi secara individu per individu. Dari mana kita koreksi itu? Ya dari ilmu pengetahuan, dari pengetahuan kita, dari pengalaman hidup kita. Nah, kadang-kadang perasaan begitu itu ada. Iri ada nggak iri itu? Setiap manusia juga punya. Wong saya sendiri kan kadang-kadang merasa iri. Misalkan ya, wong sik mangan durian kan enak. Kenapa saya dikasih penyakit kok yang tidak boleh makan durian misalkan? Loh ini kan berarti kan saya punya sifat nafsu, iri. Jadi iri saya itu ada itu loh. Kenapa Tuhan misalkan memberi saya penyakit yang seperti ini gitu loh. Ya, saya sempat begitu iya. Ketika awal saya divonis kena ginjalnya itu ya. Kenapa kok saya itu loh? Kenapa enggak yang lain? Itu berarti kan kita iri. Kita enggak menerima takdir. Nah, takdir Tuhan itu aja sudah nafsu namanya. Baru kemudian ketika saya melihat ada saudara saya, jangan kok nggak boleh makan ini. Mau makan nggak bisa, harus pakai selang. Selama 2 tahun itu ya. Nah, baru saya bersyukur, oh ternyata masih ada yang lebih parah daripada saya. Ya saya misalkan ya, cuci darah itu ya. Sudah 2 tahun ini kan. Ternyata ketika cuci darah itu bersama dengan yang lain, yang lebih parah daripada saya banyak ternyata. Teman-teman saya itu ada, yang tidak bisa kencing sampai sekarang. Sudah 4 tahun sama sekali nggak bisa kencing. Bahkan yang kemarin kita Al-Fatihah yang meninggal sebelum Idul Fitri itu, bahkan dia ingin merasakan bagaimana nikmatnya kencing. Ternyata kencing itu nikmat. Nah, orang yang seperti itu kemudian menyadar kepada kita, oh ternyata saya salah itu ya. Bahwa saya itu nafsu ingin seperti orang sehat. Seperti itu biasa, makan sate bebas, makan durian bebas, makan buah juga bebas itu ya. Ternyata ya saya sebetulnya nafsu itu ya, nafsu. Lah nafsu-nafsu seperti itulah yang seharusnya kita koreksi pada diri kita. Ya, diri kita koreksi. Ketika bisa kita mengkoreksi, maka sesungguhnya dengan jalan apa? Dengan jalan kita melihat orang lain yang lebih jelek daripada kita, lebih parah daripada kita, atau kita itu misalkan kok kuliah cuma berapa ratus ribu, 700.000 met ya, per bulan berapa? 600 ya, 600. Ternyata kan lihat teman-teman yang lain, ada nggak yang lebih miskin daripada sampean nggak dapat KIP? Ada ya, ada. Lah itu sampean berarti kan, oh
kalau gitu saya tidak akan mengambil beasiswa lain, itu hak dia kan gitu kan. Nah itu artinya kita itu koreksi, introspeksi kepada orang lain yang tidak mendapatkan itu gitu loh, yang lebih parah gitu loh. Wong dia lebih miskin, kemudian tidak dapat KIP kuliah itu loh. Nah itu makanya itulah proses yang kemudian kita berubah seperti itu. Itulah kenapa yang namanya nafsu itu kalau tidak dirubah maka dia seperti anak kecil yang terus menerus dia susah terus itu ya. Hidup serba susah terus. Tidak akan pernah bahagia ketika orang lain mendapatkan rezeki itu ya. Nggak pernah bahagia. Nggak pernah bahagia kalau kita itu dikurangi jatah bulanannya dari orang tua gitu loh. Yang lebih parah kan banyak itu loh. Kalau yoga kirimannya berapa ga? Wah 200 sehari. Nggak tahu. Oh berarti karena sudah masuk rekening jadi nggak jelas itu ya. Nafsu. Nafsu. Jadi makanya inilah kenapa kemudian kena seperti itu, karena nafsu itu bosone Jawane ndelik. Jadi terselubung, nafsu itu terselubung. Dan dia menyusup gitu ya, penyusup ya. Menyusup kepada diri kita yang kita nggak sadar bahwa dia adalah penyusup. Meskipun seakan-akan dia itu teman kita. Teman kita. Alhamdulillah kita dapat KIP kuliah. Alhamdulillah kita dapat beasiswa kerja, beasiswa prestasi gitu ya. Itu sebenarnya menyusup pada diri kita yang kita kadang-kadang nggak sadar bahwa itu adalah sesungguhnya merusak itu ya, merusak pada kita sendiri. Makanya diingatkan oleh Imam Busiri bahwa nafsu itu perlu dipecahkan. Nafsu itu di mana sih letaknya di kita itu? Karena nafsu itu sesungguhnya kan ditiupkan oleh setan itu ya. Melalui apa? Melalui aliran darah kita. Jadi kita kadang-kadang nggak terasa bahwa itu nafsu. Sepertinya hal yang wajar, hal yang biasa. Nah, rebutan nenek masjid kampus kayak Jumat Berkah ngono kae. Nah, saya kan sering melihat yang Jumat Berkah itu loh. Jelas wis oleh jus siji loh. Ngene di seleneknya jaluk neh gitu loh. Lah ini tanpa sadar sebetulnya itulah yang sebetulnya alamiahnya nafsu begitu gitu. Wong wis jelas oleh, lainnya kan belum ada yang belum dapat. Terus nggak peduli gitu loh, nggak peduli. Lah makanya perlu untuk diajari, dikendalikan nafsu itu seperti kita mengendalikan kongkangnya kuda itu ya. Bagaimana kuda itu bisa berjalan secara baik. Nah, kemudian ini yang sekarang ini bagaimana cara setelah kita tahu nafsu yang kita punya yang sudah kita ketahui caranya gimana? Ada yang disebut sebagai latihan kendali. Latihan kendali nafsu gitu ya. Latihan kendali nafsu. Jadi pengendalian nafsu itu misalkan ada kita bisalah berlatih secara sendirian atau berlatih secara bersama-sama yang namanya atau yang orang menyebut sebagai muhasabah. Berarti muhasabah itu bagian awal dari kita untuk sadar diri terhadap apa yang kita punya. Itilah nenggon kampus jenenge apa? Evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu tidak hanya hal-hal yang bersifat negatif, tapi juga hal-hal yang bersifat positif. Jadi nafsu yang positif itu juga ada. Tadi yang kemarin saya sebutkan nafsu mutmainah itu juga kita harus tahu. Harus tahu. Untuk apa sih? Untuk kita bisa mengarahkan kemana arah nafsu mutmainah itu. Misalkan orang sergap ngaji, sergap belajar. Loh, itu kan juga nafsu.
nafsu, tapi bukan hawa itu ya, nafsu. Nafsu orang itu ingin berbuat baik. Maka kita pahami betul itu ya, nafsu seperti itu. Nafsu ingin olahraga terus, maka perlu ada nanti latihan olahraga apa yang bisa dikembangkan. Jadi nafsu itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif itu nanti kita tekan semaksimal mungkin biar tidak berkembang. Yang positif itu kita tekan, kita arahkan pada hal-hal yang lebih bagus. Ya, lebih bagus. Misalkan belajar, suka membaca itu ya. Lah bacaannya ya harus sesuai dengan apa yang dimaui itu loh. Ojo moco novel terus itu ya. Nah, novel-novel cah nom-nom terus percintaan terus ya kelenger akhirnya apa? Akhirnya ya mengarahnya kan ke situ gitu loh. Pikiran kita, jiwa kita nanti arahnya ke sana. Tapi kalau kemudian kita arahkan seneng-seneng bacaan novel perjuangan, novel-novel sejarah, novel-novel yang terkait dengan istilahnya orang yang menjadi prototipe itu ya, tertentu berhasil. Lah itu kan bagus. Nanti mau novel-novel Harry Potter itu jadi penyihir semua nanti. Pingin numpak sapu, makanya sapunya entek terus gitu loh. Karena digawe meber beda seperti Harry Potter itu ya. Dan itulah yang fungsi kendali terhadap nafsu itu penting seperti itu. Makanya nafsu itu kemudian nanti dia akan berjalan, dia akan bekerja sesuai dengan hawanya. Hawa itu lebih kepada moodnya ya, lebih moodnya kemana? Moodnya kemana? Orang sama-sama berbuat maksiat, tapi beda-beda kesenangannya. Orang yang senenge keluyuran neng nenggon tempat-tempat rame gitu ya. Apa istilah sakno dugem. Ono karaoke itu ya. Ono yang senengane nenggon apa kuwi? Kopi apa ngono jenenge? Kafe. Iku jenenge hawa. Jadi hawa itu moodnya kemana dia. Nah maka di sini fasrib monggo ngenggokno sapa sira. Hawaha ing hawane nafsu. Ing kekarepane nafsu, karepe nafsu ning ndi? Wahadir lan awasono sapa sira antuwaliyahu yen to aweh kuwasa sira ing hawa. Jadi hawa itu jangan dibiarkan saja. Nanti nafsu jadinya apa? Liar. Jadi nafsunya jadi liar. Padahal kadang-kadang orang itu sesungguhnya nafsunya bagus itu ya. Misalkan wong seneng keluyuran itu ya. Seneng keluyuran. Maka keluyuran itu bisa diarahkan, misalkan biasanya kan traveling. Yo diarahkan sekali-kali traveling itu ke makam-makam para wali. Itu namanya itu jangan kemudian neng traveling neng gon ya neng mau tempat-tempat apa kuwi? Ya. Utawa misalkan neng karaoke. Kan berarti kalau karaoke itu hawa nafsunya itu apa? Orang kan ingin menyanyi. Ya toh ingin nyanyi toh. Ya kok dikasihkan aja nanti diarahkan ada wadah sholawatan yang di iku toh. Kan gitu-gitu toh. Ada sholawatan yang di sehingga diarahkan kepada yang lebih baik. Itulah akhirnya anak-anak muda kalau dulu sukanya musik apa gue rock, musik jazz macam-macam,
Sekarang kan pada terutama kaum anak muda santri itu kan sudah pada mengarah kemana? Ke kumpul-kumpulan sholawatan, majlis sholawat, atau wong itu kan senengnya kumpul, biasanya neng apa neng gazebo apa neng apa kuwi, apa neng pos-pos kampling gitu loh, karo gaple ngono kuwi, karo ngepos macam-macam lah. Itu sekarang kumpulnya jangan di pos kampling, tapi di masjid saja, dibawa ke masjid, kemudian digunakan untuk apa? Ya untuk yo nek deres iku ya bosen lah itu ya. Ya digunakan aja untuk tahlilan, untuk latihan rebana, latihan apa gitu ya. Kan ngono kuwi. Lagi sing caca KPI, sing biasanya kan suka nafsu untuk ngincengi wong gitu ya. Nah, nanti diarahkan kemana? Hawanya itu diarahkan. Golek nih kamera yang bagus. Nah, ngincengi kegiatan-kegiatan. Karena ngono gitu. Akhirnya apa? Akhirnya suka nginceng itu jadinya bermanfaat. Ya, itulah yang disebut fasrib hawaha wahadir antuwaliyah. Jadi nafsu itu jangan dibiarkan begitu saja. Karena kalau dia dibiarkan maka dia akan menguasai hawa nafsunya. Jadi nafsu itu akan berkuasa terhadap hawa nafsunya. Kemana dia arahkan ya sudah selesai. Misalkan anak-anak muda yang suka kumpul kemudian dilarang. Inilah yang saya kritik dulu itu. Orang suka melarang namanya majelis taklim. Bukan majelis taklimnya ya. Misalkan tahlilan dilarang. Kemudian marhabanan dilarang. Kemudian yasinan dilarang, katanya bid'ah macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya ya karena ini anak muda itu punya saluran ke situ, ingin kumpul, ingin ekspresi itu ya, ekspresi seperti itu. Maka kemarin tetap melakukan hal yang sama, kumpul-kumpul. Tapi kumpulnya bukan di mushola, bukan di masjid, bukan di majelis, tapi di mana? Kalau zaman dulu di bioskop, sekarang di lapangan-lapangan, konser itu ya, konser musik, sampai di kampus-kampus juga banyak konsernya kan daripada, ngono kuwi lho, daripada majelis pengajiannya, kan banyak konsernya di kampus-kampus itu. Itu berarti hawa nafsunya belum terkontrol, masih dikontrol oleh nafsu. Hawanya itu belum diarahkan kan itu kan. Lah boleh enggak secara adat ya boleh-boleh saja. Tapi perlu ada semacam variasi-variasi yang bagus. Ya mulailah sekarang rutinan sudah ada. Ada rutinan ya sekarang di kampus. Kene mahasiswa. Yo Bu. Kene. Oh, nek gak berarti memang belum diarahkan ke sana itu loh. Ya kajian-kajian apa itu ya, kajian ilmu, kajian ya kalau mau marhabanan, ya marhabanan setiap malam mopo di kampus kan gitu itu enggak apa-apa. Masuk konser terus, itu kok begini kayak ada acara tau nanti malam. Acara prodi kan? Lah ya acara lu. Ya kuwi ya mahasiswa ya prodi-prodi kuwi to. Oh justru kakean apa jenenge cek sound iku ya teko prodi-prodi kuwi ya sing akeh kuwi lho. Jadi kesenangan-kesenangan yang tidak terarah. Makanya perlu ada yang namanya wahadir antuwaliyahu. Kalau penyusup itu kalau nafsu itu cuma penyusup dan penyusup itu tidak diarahkan dan bila perlu deportasi gitu ya. Maka dia akan menguasai seperti Israel menguasai Palestina. Karena apa? Karena nggak dideportasi. Karena itu nafsu itu perlu dideportasi. Ya makanya itu yang disebut bagaimana kita mencegah hawa nafsu dalam diri kita. Itulah dikeluarkan dari diri kita nafsu-nafsu begitu. Qala Nadhim, inal hawa matawalla yusmi au yasimi. Inal hawa,
Inal hawa saat temene hawa nafsu matawalla selagine kuwasa apa hawa nafsu, selagine kuwasa apa hawa, yusmi mesti mateni dheweke. Jadi mateni wong sing duwe ya hawa nafsu kuwi mateni, jadi membunuh dirinya kita sendiri. Au yasimi utawa gawe cacat dheweke. Jadi orang yang punya hawa nafsu begini ini, kalau hawanya itu kemana arah nafsunya itu sudah dikuasakan kepada nafsu, hawa nafsunya dikuasakan pada nafsu, maka nafsu itu akan berkuasa dan dia akan membunuh diri kita dan akan menyakiti kita. Loh, kesenangan awake dhewe apa ya, itu yang kemudian terus menerus oleh hawa nafsu itu diarahkan ke sana. Kadung seneng ngluyur ya ngluyur terus ngono kuwi. Misalkan montoran sebenan nang dinding ngono kuwi. Wis ketemu orang genah terus Vespa apa kae? Vespa gembel. Ya ngono ae, gak iso dan itu kan menyiksa diri kita, menyiksa. Terus yang trek-trekan itu kan juga sama itu loh. Trek-trekan yang dindi ngono kuwi gak diarahkan. Karena itu sing seneng trek-trekan, sing seneng traveling, itu diarahkan yang baik-baik. Sing seneng balapan misalkan, ya diarahkan jadi apa? Jadi pembalap. Dia diracingkan, apa racing istilahnya? Racing, melok racing itu loh. Melok racing. Jadi terkendali nafsunya itu terkendali, yang akhirnya dia pinter apa, punya potensi apa, itulah yang kemudian dikembangkan melalui apa? Melalui bagaimana kita mengendalikan nafsu kita. Jadi hawa-hawa nafsu itu kita kendalikan. Kadang-kadang juga sama, yang baik-baik juga sama. Orang ingin baik juga sebetulnya. Misalkan inginnya itu ya pinter, iso golek duit sing akeh gitu loh. Tapi kita kan harus bisa mengkaji secara baik. Kapan kita harus menjadi pebelajar dan kapan kita menjadi pelaku usaha. Jangan sekarang sudah menjadi pelaku usaha. Ya kecuali terpaksa itu beda lagi, itu terkendalikan itu ya. Sekarang jadi mahasiswa, krono juga ingin duit wakeh, akhirnya apa? Kerja ning bengkel. Akhirnya mahasiswa ini terbengkelai. Nah, kemudian dia hanya kerja ning bengkel. Jadi ya akhirnya apa? Akhirnya ya semua gagal semuanya. Hanya gagal semuanya. Jadi harus diarahkan mana yang lebih bagus, mana yang bisa kita lakukan dan mana yang baik. Wah, wis gak kuat aku ini. Setengah jam sana ya. Mohon maaf ini batuknya masih agak kencang juga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Terima kasih bagi yang sudah online di TikTok dan nanti bisa disaksikan nanti di Satu TV ya. Semoga nanti ini bisa memberi inspirasi bagi kita bersama-sama, baik untuk jenengan semua ataupun untuk pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.